bareng di channel Teman Ngobrol, Bide to Sharing and Caring. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang mengenal diri ya, bagaimana kita mengenal diri, mengenai passion dalam diri kita, bakat minat kita, dan bagaimana supaya bakat yang kita miliki nggak insecure di dalam diri kita. Terus kita sudah pernah menimbang-nimbang karir apa yang sebenarnya kita ambil di masa depan. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang bagaimana membuat perencanaan yang matang tentang karir kita, tentang ambisi kita di masa depan. Oke teman-teman, sebelumnya kali ini kita dapat motivasi nih dari teman kita dari Playwood. Nih, lihat motivasinya ada. When you fail, you just need to start over in a smarter way. Nah, itu dia. Teman-teman kalau misalnya pengen quote-quote yang udah dibingkai lucu kayak gini, langsung aja cek IG-nya Playwood, ada di sini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh dong klik dulu tombol like, subscribe, dan komen kalau teman-teman ingin bertanya atau teman-teman ingin request tema obrolan selanjutnya. Langsung aja. Teman-teman, pada dasarnya kita semua pasti memiliki impian-impian, tujuan-tujuan, goals-goals di masa depan. Kita tuh pengen menjadi seperti apa, pengen berkontribusi untuk dunia ini seperti apa. Nah, tapi impian-impian kita tersebut tidak cukup hanya sekedar diimpikan, hanya sekedar diingin-inginkan, tapi kita butuh sebuah perencanaan yang matang dan tentunya usaha yang maksimal. Nah, banyak sekarang ini remaja-remaja yang cuman memikirkan hasil akhirnya aja gitu, hasil finalnya aja, tanpa terlalu memikirkan gitu bagaimana sih proses yang harus mereka tempuh, bagaimana sih cara yang efektif dan efisien untuk yang harus mereka tempuh untuk mencapai dan mewujudkan impian-impiannya tersebut. Nah, teman-teman, tidak ada keberhasilan dan kesuksesan yang diraih tanpa diawali dengan perencanaan yang matang dan jelas dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Nah, sebelum kita mengambil keputusan yang tepat, sebelum kita merencanakan sesuatu yang tepat, kita tentunya harus dulu yang pertama mengenali potensi yang ada dalam diri kita, mengenali apa sih bakat yang ada dalam diri kita dan minat kita tuh apa gitu yang berkaitan dengan bakat tadi. Nah, kita juga harus menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan yang diri kita ini miliki, sehingga nanti bisa kita konsep sebuah perencanaan yang konkret dan juga detail usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Oke, bagaimana sih untuk kita membuat sebuah perencanaan yang matang tentang impian-impian kita di masa depan? Ada sebuah konsep yang cukup menarik dan emang logis sih. Konsep ini dinamakan dengan merencanakan karir di masa depan dengan konsep ABCD gitu. Jadi bagaimana kita merencanakan sesuatu yang kita inginkan ini di masa depan biar sukses rencana ini dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara unsur-unsur dari ABCD ini. Apa aja unsur dari ABCD ini? Langsung aja check it out. Oke, yang pertama A itu adalah ambisi. Nah, jadi ambisi itu adalah sebuah keinginan, impian-impian, di mana si impian-impian cita-cita ini tuh benar-benar merasuki jiwa kita gitu. Jadi disertai dengan perasaan emosional yang kuat untuk meraihnya gitu. Jadi kita tuh benar-benar kayak menggebu-gebu, excited banget gitu untuk mencapai si ambisi ini gitu. Nah, ambisi ini haruslah sesuatu yang jelas, karena kan yang namanya ambisi itu berhubungan dengan karir yang akan kita geluti di masa depan ya kan teman-teman. Jadi harus sesuatu yang jelas gitu. Karena kan sering nih kita misalnya nanya ke orang, cita-cita kamu apa? Cita-cita aku menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu kan terlalu abstrak ya teman-teman, terlalu ambiar kan saya. Atau ingin menjadi istri soleha atau ingin menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Nah, itu kan masih terlalu umum ya, masih terlalu ambiar gitu. Nah, yang namanya ambisi itu benar harus jelas, spesifik. Nah, coba kita lihat nih, bagaimana sih cara membuat sebuah ambisi yang baik. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus memikirkan suatu cita-cita yang jelas
dan memiliki tujuan yang jelas. Harus benar spesifik gitu ya. Misalnya, aku pengen jadi dokter. Itu kan sebuah profesi yang jelas kan. Kenapa? Tujuannya harus jelas juga teman-teman. Saya tujuannya jelas karena aku ingin menyelamatkan banyak nyawa orang, atau aku ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu. Atau ambisi aku pengen menjadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Oke, karena aku ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, atau aku ingin menyalurkan ilmu aku dan membuat anak-anak anak-anak bangsa itu cerdas ya, gitulah ya. Pokoknya ada tujuan yang jelas gitu. Nah, selanjutnya adalah si ambisi dan tujuan itu terukur sudah jelas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana indikatornya dan step-stepnya yang jelas gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai tujuan yang jelas, kita sudah mempunyai cita-cita yang jelas, tujuannya jelas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tahap kita mengindikatorkan si ambisi kita itu gitu. Misalnya dengan step-step yang jelas gitu. Misalnya aku pengen jadi guru nih, tujuan aku jelas karena ingin misalnya mencerdaskan anak bangsa lah ya. Nah, bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi guru? Nah, itu juga harus terindikator secara jelas gitu. Misalnya, oke, kalau mau jadi guru kita harus lulus dari minimal S1 pendidikan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau kuliah di pendidikan? Berarti syaratnya harus lulus SMA dulu dong. Terus which is kita juga harus mendaftar ke perkuliahan yang universitas yang ada jurusan pendidikannya, ya kan, kayak gitu. Nah, udah jelas tuh langkah-langkahnya tuh kan. Pertama kita selesaikan dulu SMA kita, terus kita memilih si perguruan tinggi yang ada jurusan pendidikannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke universitas yang ada jurusan pendidikannya itu. Kita lihat nih, pertama kita list dulu universitas apa aja nih yang punya jurusan pendidikan. Selanjutnya si universitas itu bagaimana cara kita menjadi mahasiswa di situ, seleksinya apa aja. Misalnya seleksinya itu ada seleksi melalui jalur rapot, ada seleksi melalui ujian tulis. Nah, udah jelas tuh ya. Oke, kita pengen masuk melalui jalur rapot, kita pengen coba itu dulu. Nah, langsung kita lihat aja apa persyaratannya. Oh, ternyata langkah yang harus aku tempuh yaitu memaksimalkan nilai rapot aku di masa SMA dari semester 1 sampai semester 5 misalnya kayak gitu. Jadi jelas gitu. Jadi jelas langkah-langkahnya, konkret langkah-langkahnya, spesifik langkah-langkahnya, sehingga nanti kita dalam aplikasinya langsung jelas gitu apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah jelas cita-citanya, tujuannya dan juga langkah-langkahnya, adalah kita pikirkan realistis nggak ini ambisi gitu. Misalnya jadi guru, oke, realistis karena aku aku punya ilmu, aku punya kecerdasan ya, standar juga nggak apa-apa lah ya, bisa lah, mumpuni lah. Terus aku juga punya kemampuan public speaking yang bagus, aku punya kemampuan verbalisasi yang bagus, atau aku memang punya niat yang tulus gitu ya, pengen mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, itu udah realistis kan. Nah, selanjutnya adalah beri target waktu yang jelas gitu. Misalnya kita pengen jadi guru, insya Allah di umur misalnya 22 nih. Sekarang umur aku 18, aku duduk di kelas 12 SMA. Nah, selanjutnya kita list nih tanggalnya. Misalnya tanggal aku lulus dari SMA misalnya Juni 2021 misalnya kayak gitu. Terus seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi yang jurusan pendidikan tadi nih, misalnya ada seleksi jalur rapot. Oh, seleksi jalur rapot ternyata dimulai Desember 2020 ini, kita list gitu. Terus pengumumannya kapan, terus tes selanjutnya apa, planning selanjutnya kan. Kalau kita nggak lulus di tahap yang ini, kita list semuanya. Terus kita list aku mulai kuliah tahun segini, terus aku juga menargetkan aku lulus 4 tahun maksimal kuliah tahun segini, dan tahun segitulah aku menjadi guru insya Allah. Jadi ada target waktu jelas, jadi kita juga semakin termotivasi. Seperti itu ambisi teman-teman. Langsung aja, yang kedua adalah B, bakat minat. Nah, bakat minat ini sebenarnya secara rinci sudah dijelaskan di video-video sebelumnya mengenai yang mengenal bakat minat dan juga bagaimana supaya bakat itu tidak insecure di dalam diri kita. Coba teman-teman kalau belum lihat, silahkan diklik aja lihat video sebelumnya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih si bakat yang kita miliki ini benar-benar bisa mensupport, mendukung, menyokong ambisi yang kita punya, cita-cita yang kita punya di masa depan. Tentu
tentunya yang pertama kita harus dulu menyadari baik-baik, kita harus menyadari benar apa sih bakat yang telah Allah desain di dalam diri aku ini gitu. Pastinya kan ada di setiap orang beda-beda ya teman-teman. Pasti ada bakat yang benar-benar memang menonjol gitu di dalam diri kita. Apa sih? Kita harus mengenal itu, kita harus tahu itu gitu. Setelah kita mengetahuinya, kita menyadarinya, kita explore lagi si bakat itu, kita latih lagi, kita improve lagi si bakat itu, kita melakukan berbagai eksperimen di bidang itu gitu, supaya benar-benar si bakat itu terasah menjadi sebuah bakat yang luar biasa handal dalam diri kita, bisa kita andalkan untuk kita menjual diri dan untuk kita mengembangkan diri di luar sana gitu ya. Dan jangan sampai bakat itu oke, Allah sudah memberikan kita bakat, terus kita diamin aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Nanti bakat itu bisa kita dalam diri kita seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Nah setelah kita memiliki bakat kita, tentunya kita juga akan memiliki minat. Minat itu ambisi tadi ya, sesuatu yang benar-benar membawa emosional kita, kita excited untuk meraihnya. Nah itu minat, dan minat itu teman-teman, seperti yang teman-teman ingat lagi bahwa minat itu adalah ketika sudah diawali dengan pengetahuan atau pemahaman atau pengalaman sebelumnya, sehingga terbentuklah si minat itu, interest itu. Contohnya misalnya kita minatnya pengen jadi guru karena sebelumnya kita udah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana sih si guru itu, profesi guru itu gitu. Misalnya kita di sekolah, kita belajar ngeliatin guru, enaknya kayaknya jadi guru, bisa menyalurkan ilmunya, bisa beramal jariah, terus juga aku juga punya kemampuan, aku juga punya bakat nih di bidang verbalisasi, linguistik, punya bakat di interpersonal skill, punya bakat di mathematical logical intelligence misalnya gitu, yang kayaknya bisa aku kembangkan dan aku bisa salurkan, bisa aku share ke murid-murid aku nanti kayak gitu. Jadi bakat dan minat itu sangat menunjang bagaimana karir kamu di masa depan kelak. Jadi suatu karir itu bisa kita upayakan, tapi tidak akan optimal kalau tidak sesuai dengan bakat yang kita miliki. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya C. Apa itu C? C adalah cara atau strategi. Nah ini seperti yang kita tahu ya, bahwa dalam usaha kita mewujudkan sebuah ambisi kita gitu ya, impian kita, cita-cita kita di masa depan itu pasti kita butuh sebuah proses. Nah proses ini harus mempunyai strategi atau cara yang jelas, yang spesifik gitu. Nah teman-teman bisa dengan cara menganalisis dulu, bisa dengan cara menganalisis SWOT. Yang pertama what ya 5W1H. What gitu, what apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi ketertarikan kita, apa bakat yang kita miliki gitu, apa dukungan fasilitas yang ada di sekitar kita, bisa kayak gitu kan. Nah selanjutnya apa sih who gitu ya, who siapa. Nah siapakah orang-orang yang akan terlibat dalam proses kita mencapai tujuan kita. Yang pertama tentunya diri kita sendiri ya kan. Yang kedua adalah Allah pastinya kan, Allah yang maha mengatur segalanya, yang maha mengabulkan dan maha segalanya, pastinya Allah harus kita libatkan. Terus yang ketiga misalnya orang tua. Nah orang tua, terus guru atau teman-teman kan, atau pihak bimbel misalnya, atau pihak apa saja lah ya yang benar-benar emang terlibat dalam usaha kita tersebut. Saya kayak orang tua gitu, kita harus mengkomunikasikan apa ambisi kita kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada teman-teman kita, supaya mereka pun bisa mendukung gitu. Misalnya orang tua bisa mendukung secara moral dan material, menyemangati, terus juga memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kita dalam mencapai ambisi kita tersebut ya kan. Nah harus udah kita list, terus kita menulis what, who, when, misalnya when kapan gitu, kapan target tadi, balik lagi ke tadi target waktu gitu, target waktunya kapan-kapannya itu udah kita list dengan jelas seperti itu. Terus selanjutnya where, di mana. Nah di mana kita akan mewujudkan mimpi kita ini, di mana kita akan memulai start untuk usaha mencapai mimpi kita tersebut, di mana kita akan belajar, di mana kita akan melakukan usaha-usaha kita tersebut. Nah itu juga bisa di list juga, supaya kita membayangkan lah ya. Terus yang terakhir adalah what, who, where, when, terus how. Nah how, bagaimana langkah-langkahnya,
bagaimana tahap-tahapnya, bagaimana usaha-usahanya, ya kayak gitulah ya. Nah, dari analisis tersebut akan nampak terpola gitu, terpola cara-cara dan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah D. Apa? D itu adalah doa. Nah, ini adalah sebuah upaya yang emang gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Karena usaha tanpa doa itu kayak hambar aja gitu. Beda ketika misalnya kita ada upaya, kita usaha ikhtiar dan kita juga berdoa. Jadi kita tuh kayak ada penopang gitu ya. Kita karena dalam doa itu kan kita berarti kita memiliki keyakinan bahwa ada loh zat yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa, yang mengiringi setiap langkah aku, yang membantu aku di setiap langkah aku, dan yang akan memutuskan apakah ini baik atau buruk buat aku, dan apakah ini jadi buat aku atau enggak, kayak gitu. Jadi ada apa ya, ada kayak sebuah kekuatan energi aja gitu ketika misalnya kita barengi dengan doa. Beda sama misalnya kita usaha, kadang-kadang tuh kita kayak jenuh gitu, kayak capek sendiri gitu kalau misalnya cuma usaha doang. Nah, bagaimana sih doa kita supaya dikabulkan? Yang pertama, teman-teman, kita berdoa meminta sesuatu yang memang baik, sesuatu yang positif, dan sesuatu yang memang pastinya diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Tuhan kita gitu. Jangan sampai kita meminta, kita berdoa sesuatu yang tidak disukai oleh Allah gitu. Misalnya, aduh ya Allah semoga semoga doa-doa yang jelek. Oh ya, misalnya semoga aku bisa menjadi pengusaha pengedar narkoba. Itu kan negatif ya gimana mau Tuhan meridhoi gitu ya. Nah, jadi kita list dulu nih doa-doa yang kira-kira memang diridhoi oleh Allah dan memang positif gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kita berdoa, yang pertama kita lakukan adalah kita mensyukuri dulu. Bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih selama ini Engkau telah memberikan aku nikmat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, nikmat dikelilingi dengan orang-orang yang terus mendukung aku gitu, dan nikmat kesehatan dan lain-lainnya. Kita bersyukur, mensyukuri dulu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan puji-pujian terhadap Tuhan dan merendahkan diri kita gitu. Ya Allah yang maha agung, ya Allah, ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha mengerti apa yang terbaik buat aku, kayak gitulah ya. Yang maha penolong, yang maha pokoknya yang maha segalanya, yang maha menggenggam dunia inilah ya. Terus kita merendahkan diri. Aku hanyalah makhluk lemah yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuanmu ya Rob gitu, yang tidak bisa ya pokoknya kita merendahkan diri lah ya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu baru kita utarakan apa sih keinginan kita. Terus yang selanjutnya adalah sesuaikan gitu. Ya Allah, ini adalah keinginanku, tapi aku kembalikan lagi kepada Engkau ya Allah yang maha mengetahui yang terbaik buat aku. Apabila memang ini tidak baik buat aku, maka arahkan aku ke sesuatu yang memang baik buat aku gitu. Iringi langkahku, ridhoi setiap langkahku, terus mudahkan setiap langkahku, dan berikan yang terbaik buat aku pastinya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa meraih itu dengan pertolongan Allah. Dan kita yakini bahwa Allah maha segalanya, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Nothing is impossible bagi Allah, teman-teman. Nah, setelah kita yakin itu dan kita istiqomah dalam berdoa, jangan sampai kita putus asa, teman-teman. Jangan sampai kita putus asa dalam berdoa. Misalnya kita udah berdoa nih selama sebelum tidur, tapi kok kayaknya belum ada tanda-tanda si keinginan ini bakal dikabulkan. Tenang, jangan putus asa gitu. Karena Allah pengen melihat usaha kita lebih lagi. Karena Allah pengen kita lebih mandiri lagi, lebih mengeluarkan semua potensi kita lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika kita udah berusaha dan berdoa, kita iringi dengan perilaku kita, akhlak kita yang memang benar-benar disukai oleh Allah gitu. Jadi kalau misalnya Allah sudah melihat perilaku kita baik, sudah sayang sama kita, mudah deh bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan kita. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi ya konsep ABCD dalam meraih kesuksesan. Tadi ada apa? Ambisi, bakat minat, cara
atau strategi, dan doa. Nah, ini adalah paket komplit ketika kita memang menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, harapan itu, ketika kita memiliki harapan adalah ibaratnya kayak sebuah jalan di sebuah hutan. Kita mengarungi jalan di sebuah hutan. Jalannya tuh kayak gak jelas gitu, gak ada. Tapi kayak masih buram gitu ya, kayak masih bayang-bayang kita. Tapi ketika kita berusaha terus menyelusurinya, jalan itu akan terbuka. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terlalu bertinggi hati, tapi kita harus tetap semangat, don't give up so easy. Tetaplah berusaha, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan lupa keluarkan semua full potensial yang ada dalam diri kita. Oke teman-teman, semoga cuap-cuap hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan langsung dalam kehidupan kita. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, dan komen untuk tema obrolan selanjutnya. Atau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, boleh kok. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak video kali ini. Assalamualaikum.